Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Saputra, NPM saya 18153101889. Saya dari kelas 4 reguler 1F. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini saya diberi kasus 21A, yang dimana kasus ini merupakan ujian akhir semester saya. Oke, di sini kasus ini ada 2 soal. Oke, soal yang nomor 2 itu sudah pernah saya jelaskan waktu itu, tapi tidak nampak muka saya, hanya suara saja. Kali ini saya akan menampakkan muka saya. Oke, nah langsung saja kita masuk ke kasus yang pertama. Soal yang pertama, nah di sini saya tidak akan menuliskan soal atau membacakan soal. Di sini saya langsung menjelaskan jawabannya saja. Nah, ini ada jawaban dari kasus pertama, soal yang pertama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 baris, ada 15 kolom. Oke, di sini ada tahun X, Y, X kuadrat, Y kuadrat. Nah, X sama Y ini angka dari soal. Ini adalah jumlah tahun. X, Y ini angka ini dapatkan dari S kali Y. Maka dapatlah ini S kuadrat. Ini kita kuadratkan atau pangkat 2. Begitu juga dengan Y kuadrat atau Y2. Ini kita pangkatkan atau kita akarkan. Oke, setelah kita dapat angkanya ini semua, maka kita jumlahkan. Nah, ini adalah merupakan jumlah dari X, Y, X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, ini sangat gampang mencarinya teman-teman, jadi teman-teman tidak usah bingung. Dan ini angkanya sangat banyak, jadi kalau misalnya pakai kalkulator HP mungkin akan error jika mencari angkanya banyak ini gitu. Jadi saya sarankan sih mencari itu dari kalkulator laptop. Oke, kita langsung saja masuk ke langkah berikutnya. Nah, ini langkah berikutnya. Ini ada rumusnya. Ini rumusnya delta X Y sama dengan A kali N tambah B per X. Oke, terus dibagi delta X Y sama dengan A delta X tambah B delta X kuadrat. Oke, nah kita masukkan angkanya. X Y 153 0,29,943 sama dengan A-nya 15A. 15 ini jumlah tahun. Oke, B-nya kita mendapat angka B ya. Ini angka dari angka yang sebelumnya. Oke, kita kalikan delta X. Oke, nah ini sudah kita bagikan. Kita sekarang mencari B. Nah, di sini ini sudah saya tulis, sudah saya ketik di sini. Yang dimana kita sudah mendapatkan B-nya itu sebesar 101. Nah, ini 20, 23, 98, 93, 123 itu dapatkan dari S kali Y. Oke, 198398A ini itu didapatkan dari langkah berikutnya juga, langkah sebelumnya. Oke, setelah kita dapat angka B, maka kita mencari A. A ini sama seperti B. Oke, 153 0,29943 itu dari S kali Y juga. Oke, terus ini rumusnya 15A tambah 1983. Ya betul. Nah, kenapa 15A nya pindah? Karena kita ingin mencari A. A nya ini kan mendapat angkanya ya kan, jadi kita pindahkan kemari 15A nya, maka 15 ini hilang menjadi A. 15 ini mana? Pindah kemari, yaitu dibagi 47344765 bagi 15, maka dapatlah hasil A. Ini hasil B, ini hasil A. Oke, langkah berikutnya. Nah, ini adalah langkah berikutnya adalah yang ada di pertanyaan soal saya, yaitu mencari R kuadrat dan mencari R. Nah, di sini R kuadrat itu rumusnya adalah delta X Y dikurang delta kali delta X Y bagi N. Oke, delta X pangkat A dikurang delta X pangkat 2 per N. Nah, N ini adalah jumlah tahun. Oke, kita masukkan angkanya. B tadi sudah dapat 101, kita masukkan saja. Oke, maka dapatlah R2 nya itu sebesar 0,6942. Nah, setelah kita mendapatkan R, maka kita mencari angka R-nya. Oke, angka R-nya adalah di sini angka R-nya itu sebesar, rumusnya itu dikuadratkan, dulu ya. Oke, ini ada salah pengertian, kita back to dulu. Oke, ini adalah
Nah, di sini ada pengertian yang salah, yaitu yang seharusnya itu 0,6942 ya, dan hasilnya itu adalah 0,8331 itu hasil dari R2. Oke, kita masuk ke berikutnya. Oke, nah ini jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 yaitu kasus pertama PTX. Nah, di sini kita menghitung penyusutan harta tetap dulu, yaitu nilai harta tetap 1000 ini dapatkan dari nilai gedung tambah nilai tanah, maka dapatlah 1000. Nah, nilai sisa ini ada di soal saya 150 disusul 850 ini dapat dari nilai harta tetap dikurang nilai sisa 1000 dikurang 150. Jumlah tahun adalah sebesar 15. Kenapa 15? Karena sampai 5 tahun ditambahkan saja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Oke, lanjut. Nah, ini adalah merupakan perhitungan pertama, tahun 1, 2, 3, 4, 5, perhitungan 5 per 15 kali berapa? 150. Tahun dikali penyusutan dibagi dengan jumlah tahun, maka dapat angka penyusutannya. Ini kenapa dari 5 ke 1? Karena di rumusnya seperti itu. Oke, lanjut langkah berikutnya. Nah, ini langkah 2. Di sini ada tahun pinjaman, anuitas, bunga, angsuran. Bunga 17%. Nah, pinjaman ini adalah rumusnya dari pinjaman dikurang angsuran. Anuitas ini didapatkan dari rumus M sama dengan M per I per 1 dikurang 1 kurang I pangkat N pangkat minus 5, maka dapat anuitas. Kalau bunga itu dapatkan dari pinjaman dikali ini biaya ini yang 17% ini, maka dapatlah bunga. Sedangkan angsuran anuitas dikurang bunga. Oke, lanjut langkah 3. Nah, ini langkah 3 ini ada banyak sekali kolom atau rumus ya. Nah, pendapatan ini sama biaya operasi perkas ini dapatkan dari soal FD, pendapatan dikurang biaya perkas. Depresiasi ini didapatkan dari penyusutan yang awal tadi. Bunga itu juga bunga itu dapatkan dari depresiasi dikurang EBIT. Oke. Bunga itu dapatkan dari soal berikut, soal sebelumnya. Oke. Tax 40% ini dari soal IT ini adalah dicari dari dikurangkan ini. Oke, tax kurang EBT dikurang tax. Baru net cash inflow ini dapatkan dari EAT ditambah depresi tambah bunga dikali dengan 1 dikurang T, maka dapatlah net cash inflow. Nah, inilah dia hasilnya. Oke, ini langkah ketiga. Kita masuk ke langkah keempat, perhitungan biaya modal. 0,17% ini adalah bunga, 1,04 ini adalah dari soal saya. 0,75 ini adalah biaya utang, 0,35 ini adalah biaya modalnya, 0,17 ini bunganya. Oke, maka dapatlah biaya modalnya sebesar 13,55%. Ini langkah keempat. Saya kali ini menjelaskan cepat saja karena ini pernah saya jelaskan ya waktu itu dengan detail. Oke, ini langkah kelima. Langkah kelima naik inflow diskon faktor present value. Nah, di sini saya akan menjelaskan ini saja. Cara mencari diskon faktor. 13,5%-nya didapatkan dari langkah sebelumnya. Nah, cara mencari itu 1 ditambah 13,55 dibagi 100. Sudah dapat hasilnya, kita simpan. Habis itu kita bagikan lagi 1 dibagi hasil yang kita dapatkan tadi. Kalau yang kedua itu tinggal kita akarkan 2, 3 akar 3, 4 akar 4, 5 akar 5, maka dapat hasilnya ini. Nah, ini 1.400 nya adalah total investment yang ada di soal kita. Oke. Kesimpulannya, proyek investasi tersebut layak dikerjakan karena NPV positif sebesar 276. Oke. Next, langkah ke-6. Karena ini sama juga, saya akan menjelaskan ini saja karena ini dapat dari langkah sebelumnya. Di sini sama seperti langkah kelima, cara mencari 1 tambah 17 bagi 100. Sudah dapat hasil, simpan, baru 1 dibagi hasil tersebut. Begitu juga dengan 2, 3, 5, 2 sampai 5 tinggal diakarkan saja. Oke. Nah, ini cara mencari itu 474 dikali 0,85. Sama juga seperti ini. Ini dapatnya 474 kali 0,80. Oke, tinggal dikalikan saja. Nah, kita sekarang menghitung IRR. Selisih diskon rate. Nah, ini dapatnya 13,5% ini dari langkah sebelumnya. 17,0 ini juga dari langkah sebelumnya.
1,42 ini juga dari langkah sebelumnya. Nah 1677 ini dari langkah sebelumnya, 1400 investasi yang ada di soal. Ini juga dari langkah sebelumnya di langkah sebelumnya. Nah kita kurangi saja. Setelah itu kita mencari IRR 13,5%. Nah ini kita mau pindahkan kemari 276 ini kita turunkan 1,42 ini. Nah dapatlah IRR-nya 13,58. Oke. Nah di sini kita akan membuktikan BEP proyek investasinya. Ini tahunnya, net cash inflow, diskon, present value. Nah ini dari langkah sebelumnya juga. Sedangkan ini baru kita mencari, ini sama seperti langkah sebelumnya, yaitu 1 ditambah 13,58 bagi 100. Dapat hasil, kita simpan. Habis itu 1 dibagi hasil tersebut. Begitu juga dengan 2 sampai 5 tinggal diakali saja. Nah ini dikalikan saja. Net cash inflow dikali diskon faktor sampai tahun kelima. Ini juga dari jumlah ini dari soal, maka dapatlah 209. Kesimpulannya, mestilah 209 kali itu terjadi karena pembulatan IRR dari 13,58%. Nah ini langkah ke-7. 1,20 itu didapatkan dari sini. 1679 dibagi 1400, maka dapatlah 1,20 dibagi 1400. Ini adalah dari soal, maka dapatlah 0,00085. Keterangannya 1,20 itu disebut layak. Kenapa layak? Karena di atas 1. Disebut layak probability index. Nah ini langkah ke-7. Kita masuk ke langkah ke-8, mencari ARR. Nah ARR ini adalah nilai dari sini dia. Oke. Nah nilai dari sini, dari EAT, tinggal kita pindahkan ke nilai ARR. Oke, kita pindahkan ke ARR di mega mana ya? Ini RR dibagi 5 jumlah tahun 1400 investasi yang ada di soal, maka dapatlah 0,258. Kesimpulannya layak karena 25,8% di atas biaya modal IRR tadi yang kita cari. Oke, ini langkah 9. Ini adalah langkah terakhir, yaitu menghitung kembali proyek investasi besar 1400 melalui arus kas masuk bersih. Nah sampai tahun keempat jumlah arus kas masuk itu adalah 1610. Nilai proyek investasi adalah 1400, maka kelebihan 210. Kelebihan itu dihitung dengan bulan. 210 bagi 865 dikali 12 bulan, dapatnya 2,91 bulan. Catatan, 865 ini adalah nilai dari net cash inflow yang kelima. Di sini ini masukkan dari 1 sampai yang keempat saja. Oke, kesimpulannya, kembali modal itu selama 4 tahun 2,91 bulan. Jika manajemen mengingat 3 tahun, maka proyek tersebut layak. Kenapa layak? Karena di sini 2,9 bulan ini itu adalah dari perhitungan kelebihan dari yang mereka harus masuk gitu, kelebihan sebesar 210 gitu. Nah ini adalah jawaban dari soal yang kedua, kasus pertama. Ini adalah kasus yang kedua, sama soalnya, mungkin saya hanya menjelaskan saja langkah-langkah. Nah ini perhitungan yang pertama saya jelaskan tadi, perhitungan pertama kali. Nah ini langkah kedua, dan langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ini menghitung IRR, pembuktiannya, langkah ketujuh, langkah 8, dan langkah ke terakhir. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada malam hari ini. Kiranya ada salah kata atau salah penyampaian, saya mohon maaf, atau salah perhitungan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat malam semuanya.